sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikan sil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan. Ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nah hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain. Sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Oke. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala Hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Mboten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi kok. Digali Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balen ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Pro. Kalau baleni. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu napa lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau napa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima napa? Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Subhanahu. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Subhanahu. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kena muni saya, umpama tenan kowe hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi ra duwe napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadaruwa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti ngertat hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu, bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau roh kawulaku sing neraka dik muji itu. Ya ngertos Gusti kula iki jagal. Angin neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Lha kowe tak lebokno neraka dik muji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jenengan nggih muji, kula neraka nggih mboten nenten apa. Kula lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe min ahli neraka, mboten nenten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Mungkin nen neraka. Oh, malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kula ning neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya. Kula namung nyembah jenengan namung tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada ajane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kula ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa? Mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat jadi duit, sing seneng jabat jadi nikmat jadi jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwali wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entek kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung iki ora oleh ning bumi. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma fal dalika yal ko asaman terus yudu wa yaqul dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ono istisna, ora ono ilaman tak ora ono. Bang sen kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dititip santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran, syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat.
bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo di kelas SD kulo ada. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua, itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahus sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga, misalnya niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai ini. Wong penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran, omongane penting. Wah. Lah kok bento. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kula mbok iki kenan wiridan wis sewu CPD kula salah klasmen. Oh, dene ora kan kula, tak wiridan pengiran dukun kula. Ayo mulai ngaji niki mareni si kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kisah, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya apa. Lha pangeran kok disel mertuane. Oh alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah apa kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa kan. Soal apa yang materi dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat untuk umum bintiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai walim. Gue juga loh, aku mulang gue orang-orang gue mantune kiai, mereka perintah pengiran kok ngalih. Mungkin kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai ora bolak-balik guyon. Aku ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyakul khairan awliyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik mewahanagar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut apa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basira. Selaro'ai tal'asirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang no. Wah, gue makam dulu gak dur-dur. Namanya gak ya kudune ngono. Nanti dari Nabi at-taqwa harunya. Wa yusiru ila sodri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Paham ya? Ana kok kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat dia ini ora iso janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, sampai seneng kok repot, kakean sam. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe uritan, kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah sing 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehamba. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibut, mau dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo ora sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau minjah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Kantor. Tunggal ini. Ada baru. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira mbek pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai iki. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Ndak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang ndak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Ndak ada repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, ndak ada ngajono proposal barang ing swarga. Ndak ada repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Ndak ada ngibadno swarga barang ndak ada repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojalu nyoba, kowe wis kan bae dan waras tawar. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang esuk lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dekne dagang emna aku malah ndi oh. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhtihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditul. Itu. Ora apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singarang hikam. Itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoke kula-kula dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok tayang, udah ada. Langsung lah awal-awal aku ada langsung. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang Allah nih buat dia ya malam. Kok kondang bisa nggak dia pengiran? Lalu kesaksian wes ngono, sing disebut syarikat wa annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu napa wa ulul mesti imam bil qist itu mesti adil. Kesaksian paling adil engko jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil, mesti bener.